Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu dalam acara pada malam hari ini, ibadah keluarga. Bersama saya Pendeta Sapta Baralaska Utama Siagian. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Oleh karena kasih kemurahan-Mu kami ada, dan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Roma pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, tema kita berbicara tentang mempersembahkan hidup kita. Pertanyaan mendasar, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita? Ataukah kita belum mempersembahkan hidup kita? Apa yang kita persembahkan itu? Hidup kita, tubuh kita. Kepada siapa kita persembahkan? Kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mempersembahkan hidup, mempersembahkan diri kepada Allah. Hidup bukan berarti persembahan di atas altar dalam konsep perjanjian lama. Nah, dalam konsep kehidupan kita yang saat ini kita ada, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ada sebuah nasihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ibu Bapak Saudara-saudaraku, pada malam hari ini dalam ibadah keluarga ini kita diingatkan kembali. Pesan yang pertama yang mau kita dapatkan. Mempersembahkan hidup itu berarti ketika kita tidak serupa dengan dunia ini. Perhatikan di ayat yang kedua. Di situ katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita diingatkan kembali di masa-masa sulit ini. Apa yang mau kita dapatkan? Agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya kita diingatkan saudara-saudaraku bahwa hidup kita harus dinyatakan dengan hidup yang penuh dengan pertobatan yang dibaharui hari lepas hari. Malam hari ini kita diingatkan kembali, janganlah kita terus menjadi seperti anak-anak, tapi kita harus menjadi orang yang dewasa rohani. Kalau kita dari dulu 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak bertumbuh secara rohani. Apa artinya kehidupan rohani kita? Seharusnya ketika kita datang beribadah, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, saat teduh, tujuannya untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ada pertumbuhan rohani di situ. Tapi dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita sudah menjadi orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun, tapi kita tidak pernah dewasa rohani. Ini sebuah pertanyaan besar, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita diingatkan kembali sebagai orang percaya bahwa melakukan segala sesuatu itu yang berkenan di hadapan Allah. Dalam kehidupan kita, kita diingatkan
untuk membaharui hidup kita hari lepas hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita diingatkan kembali. Bukan berarti kita anti terhadap dunia. Kita harus garami dunia. Tapi kita tidak serupa dengan dunia ini. Mengajar kita tidak hidup dalam kejahatan itu. Kehidupan yang jahat, iri hati, fitnah, dengki, korupsi, dendam, amarah. Seperti itu. Kalaupun kita marah, janganlah kita menjadi orang yang marah terus-menerus, yang memiliki dendam. Jangan ketika kita berbeda dengan orang lain, lalu kita memiliki iri hati, dengki kepada orang lain. Stop. Berpikiran yang baik mengajak kita menjadi orang Kristen yang berkenan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tema kita berbicara tentang mempersembahkan hidup kita, sudahkah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain di lingkungan terkecil kita, di lingkungan tetangga-tetangga kita, di lingkungan kantor kita? Ataukah kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau tutur kata kita, tindakan kita, perbuatan kita menyakitkan hati sesama? Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bentuk bagian daripada mempersembahkan hidup kita, yaitu ada penguasaan diri. Mempersembahkan hidup harus mampu menguasai diri, tidak serakah. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita negara yang kaya, namun kita lihat banyak sekali kemiskinan. Karena apa? Salah satu faktornya adalah korupsi yang makin merajalela di negeri ini. Kenapa orang korupsi? Karena merasa dirinya tidak cukup, padahal sudah banyak berkat yang diberikan. Bapak Ibu, pernah puas apa yang kita raih. Namun kembali kepada Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan untuk hidup dengan cukup. Artinya kita harus bisa menguasai diri kita. Kita tidak menjadi orang yang serakah, namun orang yang bisa berbuat adil terhadap sesama. Begitu juga penguasaan diri. Dalam sikap kita, jangan lekas marah. Kalau kita dalam setiap perjalanan hidup kita marah, tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan simpan amarahmu. Mari kita hidup saling berbagi. Hidup dalam kelemah lembutan. Itulah penguasaan diri kita. Itulah persembahan hidup kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali, mempersembahkan hidup kita ketika kita mau melayani dengan sungguh. Tuhan memberikan talenta kita yang berbeda-beda, mari kita pergunakan waktu untuk melayani. Satu tubuh,
juga kita menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, saling melengkapi, saling mengisi, saling mendoakan, hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selagi kita masih ada kesempatan, mari pergunakan waktu untuk melayani. Dan jangan kita mengambil waktu hanya berdiam diri. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita melayani, menjadi berkat bagi sesama. Melayani itu tidak hanya dalam konteks di gereja, tetapi kita bisa melayani di luar gereja sesuai dengan karunia yang kita miliki. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menyapa kita, menguatkan, meneguhkan kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu telah menyapa kami, menguatkan kami, agar kami sebagai orang-orang yang hidup bukan anti kami terhadap dunia ini, tapi kami bisa menggarami dunia ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan shalom.